Di masa lalu, manusia menghadapi kelaparan, wabah, dan perang. Masalah-masalah ini sangat besar dan sulit. Sekarang, banyak orang di dunia sudah tidak terlalu takut pada hal-hal itu. Kita sudah hampir mengalahkan kelaparan dan wabah. Perang besar juga lebih jarang terjadi. Maka, umat manusia mencari agenda baru. Agenda baru ini berfokus pada 3 hal: keabadian, kebahagiaan, dan keilahian. Manusia ingin hidup lebih lama, bahkan selamanya. Manusia juga ingin merasa bahagia sepanjang waktu. Dan manusia ingin menjadi seperti dewa, dengan kekuatan besar. Buku ini akan membahas kemungkinan-kemungkinan baru itu. Kita akan melihat apa yang bisa terjadi di masa depan. Pertanyaan-pertanyaan besar akan dijawab. Manusia sekarang menjadi kekuatan besar di bumi. Kita mengubah iklim, hutan, dan lautan. Ini disebut zaman antroposen. Di masa lalu, manusia takut pada alam. Sekarang, alam takut pada manusia. Kita sudah mengalahkan kelaparan, wabah, dan perang. Tapi kita masih punya masalah baru. Kita ingin hidup lebih lama dan lebih bahagia. Teknologi membantu kita mencapai mimpi itu. Tapi perubahan besar juga berbahaya. Kita harus bertanggung jawab atas bumi. Masa depan tergantung pada pilihan kita. Banyak orang percaya bahwa manusia memiliki sesuatu yang istimewa, yaitu percikan manusia. Percikan ini disebut jiwa atau kesadaran. Namun, ilmu pengetahuan modern tidak menemukan bukti untuk jiwa. Hewan juga memiliki perasaan dan kecerdasan. Jadi, apa yang membuat manusia berbeda? Mungkin kemampuan manusia untuk membuat cerita dan bekerja sama. Tapi ilmuwan bilang otak hanya seperti komputer. Tidak ada aku yang bebas di dalam kepala. Semua keputusan datang dari proses kimia dan listrik. Ide tentang percikan manusia mungkin hanya ilusi yang berguna. Meskipun begitu, manusia masih merasa istimewa. Harari mengatakan kita harus menerima bahwa kita tidak unik. Selama ribuan tahun, manusia takut pada kelaparan, penyakit, dan perang. Sekarang, ancaman itu sudah berkurang di banyak tempat. Manusia modern mulai mencari kebahagiaan dan keabadian. Kita ingin hidup lebih lama dan merasa lebih puas. Namun, kondisi manusia masih sulit dipahami. Kita memiliki lebih banyak kekuasaan, tetapi tidak selalu lebih bahagia.
Perasaan bahagia sering bergantung pada kimia otak kita. Mungkin kita bisa menggunakan teknologi untuk mengubah otak. Tujuan baru manusia adalah menjadi seperti dewa. Kita ingin meningkatkan kemampuan tubuh dan pikiran. Tetapi perubahan ini bisa menimbulkan masalah baru. Kesenjangan antara kaya dan miskin mungkin semakin besar. Kita harus berpikir tentang apa artinya menjadi manusia. Kondisi manusia tidak tetap, ia terus berubah. Masa depan mungkin sangat berbeda dari sekarang. Manusia percaya bahwa sejarah selalu bergerak maju. Kemajuan berarti kita menjadi lebih kuat dan lebih pintar. Pada masa lalu, orang tidak begitu yakin tentang masa depan. Mereka pikir bahwa masa depan akan sama seperti masa lalu. Sekarang kita tahu bahwa perubahan adalah nyata dan cepat. Kita juga percaya bahwa sains dan teknologi akan menyelesaikan masalah. Namun, kemajuan tidak selalu baik untuk semua orang. Beberapa orang kehilangan pekerjaan karena mesin. Kita juga menghancurkan alam untuk mencapai kemajuan. Banyak hewan kehilangan tempat tinggal mereka. Harari bertanya, apakah kemajuan benar-benar membuat hidup lebih bahagia? Manusia mungkin punya lebih banyak barang, tetapi tidak selalu lebih puas. Kisah kemajuan adalah cerita yang kita ceritakan pada diri sendiri. Kita harus berpikir kritis tentang kemana arah kemajuan. Revolusi humanis adalah perubahan besar dalam cara manusia melihat diri mereka sendiri. Sebelum revolusi ini, manusia percaya bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu. Setelah revolusi, manusia mulai berpikir bahwa mereka sendiri yang menentukan apa yang baik dan buruk. Humanisme menjadi semacam agama baru yang mengagungkan nilai manusia. Dalam humanisme, perasaan manusia adalah sumber kebenaran. Misalnya, demokrasi muncul dari keyakinan bahwa setiap orang berhak memilih. Hak asasi manusia juga lahir dari ide humanis. Namun humanisme juga menyebabkan masalah seperti nasionalisme dan penjajahan. Sekarang, teknologi baru seperti kecerdasan buatan menantang ide humanis. Mungkin di masa depan, manusia tidak lagi menjadi pusat dunia. Buku ini mengajak kita berpikir tentang apa artinya menjadi manusia. Revolusi humanis mengubah segalanya, tapi sekarang kita harus bertanya lagi. Dataisme adalah kepercayaan baru bahwa data adalah hal paling penting di dunia. Menurut dataisme, semua hal, termasuk manusia, hanyalah sistem pemrosesan data. Sama seperti agama lain, dataisme memberi kita arti dan aturan hidup. Di masa depan, mungkin komputer dan algoritma akan membuat keputusan lebih baik daripada manusia.
Dataisme percaya bahwa kita harus memberi lebih banyak data ke sistem besar. Contohnya, kita menggunakan ponsel dan internet setiap hari, dan itu mengumpulkan data kita. Perusahaan besar suka Google dan Facebook menjadi imam agama data ini. Mereka tahu apa yang kita suka, apa yang kita takut, dan apa yang kita butuhkan. Pada akhirnya, dataisme bisa membuat manusia kehilangan kendali atas hidupnya. Tetapi banyak orang percaya bahwa data akan membantu kita menyelesaikan masalah besar seperti penyakit dan kemiskinan. Apakah dataisme baik atau buruk? Itu tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Yang pasti, dataisme sudah mengubah cara kita berpikir tentang dunia. Banyak orang bertanya, apa makna hidup? Di masa lalu, agama memberikan jawaban. Orang percaya hidup mereka memiliki tujuan dari Tuhan. Tapi hari ini, banyak orang tidak percaya pada Tuhan lagi. Mereka mencari makna dalam sains atau perasaan mereka sendiri. Beberapa orang berpikir makna datang dari membantu orang lain. Yang lain berpikir makna datang dari bersenang-senang dan menikmati hidup. Tapi apakah sains benar-benar bisa memberitahu kita makna hidup? Sains bisa menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja, tapi bukan mengapa kita ada. Beberapa futuris mengatakan bahwa di masa depan, algoritma mungkin memutuskan makna kita. Kita mungkin membiarkan komputer memberitahu kita apa yang harus dilakukan dan apa yang dihargai. Ini bisa berbahaya jika kita kehilangan kebebasan untuk memilih. Penulis mengatakan bahwa kita perlu menciptakan makna kita sendiri. Tanpa makna yang jelas, kita mungkin merasa tersesat atau kosong. Pencarian makna akan menjadi salah satu tantangan terbesar di masa depan. Dataisme adalah kepercayaan baru bahwa data adalah hal paling penting di dunia. Manusia bukan lagi pusat alam semesta menurut dataisme. Dataisme mengatakan bahwa semua makhluk hidup adalah sistem pemrosesan data. Kita bisa memahami segala sesuatu sebagai algoritma. Pertumbuhan data sangat cepat, dan komputer menjadi lebih pintar dari manusia. Perusahaan besar seperti Google dan Facebook mengumpulkan data kita setiap hari. Mereka menggunakan data itu untuk memahami kita lebih baik. Di masa depan, algoritma mungkin bisa membuat keputusan untuk kita. Dataisme percaya bahwa kebebasan individu tidak terlalu penting. Yang penting adalah aliran data yang lancar kemana saja. Penganut dataisme menyerahkan hak mereka kepada algoritma. Mereka percaya algoritma bisa membuat dunia lebih baik. Tapi ada bahaya bahwa manusia kehilangan kendali atas hidupnya. Dataisme menjadi agama baru abad ke-21. Manusia mungkin akan hidup lebih lama di masa depan. Ilmu pengetahuan bisa membuat kita menjadi makhluk baru.
Kita bisa mengubah tubuh dan pikiran kita dengan teknologi. Robot dan komputer akan menjadi lebih pintar dari manusia. Banyak pekerjaan manusia akan digantikan oleh mesin. Kita harus belajar hal baru agar tetap berguna. Manusia mungkin tidak lagi menjadi makhluk paling penting. Kita bisa menciptakan kehidupan buatan di laboratorium. Tujuan hidup manusia bisa berubah total. Kita mungkin akan mencari kebahagiaan dan keabadian. Kekuatan manusia untuk mengubah alam sangat besar. Tapi kita juga harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Masa depan umat manusia tergantung pada pilihan kita sekarang. Kita harus bijak menggunakan teknologi baru. Bab ini membahas akhir dari Homo sapiens. Manusia mungkin tidak akan menjadi spesies terakhir. Teknologi bisa mengubah tubuh dan pikiran kita. Kita bisa menjadi makhluk yang berbeda. Ilmu pengetahuan ingin meningkatkan kemampuan manusia. Tujuan baru adalah mengubah manusia menjadi dewa. Tapi ada juga risiko kepunahan. Perang nuklir atau bencana lingkungan bisa menghancurkan kita. Atau kecerdasan buatan bisa menggantikan kita. Mungkin kita akan bergabung dengan mesin. Masa depan tidak pasti. Tapi satu hal jelas, Homo sapiens akan berakhir. Kita harus memilih jalan yang bijak. Buku ini mengingatkan kita untuk berpikir tentang masa depan. Akhir Homo sapiens adalah awal dari sesuatu yang baru. Konsep singularitas adalah saat teknologi menjadi sangat pintar melebihi manusia. Pada saat itu, komputer bisa belajar dan berkembang sendiri. Manusia mungkin tidak bisa lagi mengendalikan teknologi. Singularitas bisa mengubah peradaban manusia secara total. Banyak ilmuwan percaya bahwa singularitas akan terjadi dalam abad ini. Tapi ada juga yang meragukan bahwa hal itu mungkin terjadi. Jika singularitas terjadi, manusia bisa menjadi dewa yang mampu menciptakan hal baru. Namun, ada risiko besar bahwa mesin akan mengambil alih pekerjaan manusia. Harari bertanya, apa yang akan terjadi pada makhluk hidup lain? Mungkin kita akan menciptakan spesies baru yang lebih pintar dari kita. Singularitas bisa membuat perbedaan antara manusia dan mesin menjadi kabur. Kita harus berpikir hati-hati tentang masa depan ini. Apakah kita siap menghadapi perubahan besar ini? Kebijakan dan etika sangat penting dalam mengembangkan teknologi. Masa depan bergantung pada pilihan yang kita buat sekarang.